Shalom teman-teman, kenalin nama gue Randy. Di video kali ini gue mau nge-share kesaksian mengenai kesembuhan gue yang bebas dari kanker. Banyak ya, banyak banget perjuangan gue untuk melawan kanker sama tumor. Kalau kalian mau tahu, gue akan kasih tahu. Gue itu tahun lalu itu pernah kena tumor sinus adenoid di bagian atas hidung. Terus itu juga harus ngelakuin operasi juga di bagian THT proklamasi. Terus juga kanker, ya namanya sih kalau kata dokter bilangnya kanker nasofaring gitu, stadium 3 katanya di bagian belakang hidung, tapi kankernya itu letaknya di dekat otak gitu. Ya mungkin kayak banyak banget juga gejala yang gue alamin, dimulai dari kayak telinga berdenging, nggak bisa tidur, terus juga sakit kepala juga sih, itu paling halamin banget. Terus juga gue juga kadang-kadang sebelum operasi itu kayak gue merasa kayak down banget gitu, kayak nggak ada yang istimewa banget, maksudnya nggak ada yang mau semangatin gue juga. Terus juga kayak gue mikir kayaknya gue udah nggak dianggap gitu. Terus juga ngerasa down juga, penuh dengan negative thinking juga. Tapi kayak pas sebelum operasi itu gue doa gitu loh sama Tuhan. Sedih juga sih, kayak Tuhan kok aku dikasih penyakit ini gitu loh. Memangnya salahku apa? Ya aku tahu salahku banyak, tapi kayak pokoknya gue disitu kayak minta maaf banget kayak sama Tuhan. Terus juga apalagi dulunya itu gue bisa dibilang kayak orang yang nggak percaya gitu loh kalau Tuhan itu selalu ada buat gue. Terus juga dan nggak tahu kenapa setelah gue doa itu kayak gue banyak gitu yang ngejenguk online. Ya sebenarnya sih kalau ngejenguk offline itu nggak bisa, soalnya kayak dibatasin gitu, cuman satu orang doang yang bisa ngejenguk gue di rumah sakit. Tapi gue merasa kayak seneng gitu loh, walaupun online feel-nya dapet gitu. Kayak gue mikir apa ini pemberian dari Tuhan gitu kan. Terus gue ya udahlah, gue kayak berterima kasih banget sama Tuhan banyak yang ngejenguk gue. Terus juga dimana apalagi posisi gue waktu itu kayak down banget gitu. Terus diajak baca Alkitab bareng. Terus ada satu Alkitab yang bisa menyemangatin gue pas gue lagi down banget, itu di Amsal 17 ayat 22. Gue bacain ya teman-teman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah di sini kayak gue mikir dong, di posisi gue yang lagi sakit, yang lagi berat banget, yang gue alamin banyak banget gejala yang masih harus ditahan rasa sakitnya. Ya gue pikir kalau gue negative thinking itu kayak bakal ngehambat pengobatan gue juga. Kayak udah ada rasa sakit tapi gue negative thinking malah tambah beban gitu. Jadi di sini di Amsal 17 ayat 22 ini kasih tahu ke gue untuk bisa gembira, karena gembira itu adalah obat yang manjur. Yuk positive thinking gitu. Terus juga harus kayak nganggap Tuhan tuh selalu ada untuk gua. Tuhan itu percaya gua bisa melakukannya. Dan pas setelah operasi, puji Tuhan lancar. Tapi gua disuruh scan lagi, ya ketemulah kanker itu. Terus gue diarahin ke rumah sakit lain.
dan gue disuruh 33 radiasi, 6 kemoterapi. Nah, bagi yang belum tahu kemoterapi itu apa, kemoterapi itu kayak semacam pengobatan khusus orang kanker, tapi dia kayak ngancurin semua sel, termasuk sel baik juga. Jadi daya tahan tubuh juga bakal berkurang juga gitu. Terus yang paling ada sih yang membuat gue down lagi gitu loh, rasa sakitnya ya radiasi 20, kemoterapi 3 kali itu udah sesak teman-teman. Dimana di posisi gue itu gue nggak bisa makan, nggak bisa ngerasain apa-apa, bahkan sedikit-dikit muntah. Terus juga leher waktu itu lecet gitu. Pernah ada luka bakar juga karena ngegaruk gitu, tapi ya puji Tuhan sekarang sembuh, polos gitu kan. Terus juga dokter juga ini sih kayak kagum juga sama gua. Baru kali ini sih, dari sekian banyaknya pasien yang masih bisa jalan normal, yang masih bisa ngurus sendiri kemoterapi sama radiasi ya cuman gua gitu. Jadi gue juga kagum juga gitu kan. Oh iya padahal gua daya tahan tubuh lemah tapi bisa urus sendiri gitu kan, masih bisa jalan gitu. Tapi hari makin hari pengobatan gejalanya udah berkurang gitu. Jadi kayak gue berterima kasih banget, apalagi ditambah dengan ayat Alkitab 1 Korintus 10 ayat 13 gitu. Dan gue baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggunginya. Nah, ini kayak udah makin gua untuk semangat lagi menjalani pengobatan gua gitu, karena udah saking lemesnya, terus kayak kena mental aja gitu. Dari berat badan gua yang 60, pas pengobatan langsung jadi 45, tuh 15 kilo turun. Jadi kayak gue merasa sedih pas gue baca Alkitab ini, kayak ada sedikit dorongan buat gue untuk bangkit lagi. Karena kan kenapa gue sebut ini dorongan ya, karena kayak nganggep kalau gue ini bisa melalui semuanya gitu ya. Terus juga dibilang capek boleh gitu, nah, ya nyerah jangan gitu. Soalnya kan yang berjuang itu bukan gua doang gitu, tapi ada yang lain juga yang berjuang untuk gua, kayak berdoa, apalagi orang tua gitu kan, berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ya kayak gitu sih, gua langsung bangun, yaudah gua selesain semua, dan akhirnya udah mulai sembuh, terus mendingan, makan juga lancar, berat badan juga naik. Nah terus juga gue ditanya gitu sama teman, Ren kabarnya gimana? Iya baik gitu. Terus dia nanya, Ren lu nggak pernah kena covid apa sebelum pas lu lagi kemoterapi gitu? Kan kemoterapi kan turunin daya tahan tubuh. Nah gue juga kaget, gue baru nyadar gitu kan. Nah iya gitu, apalagi lagi di tengah covid, rame banget di rumah sakit, banyak penyakit menular, tapi gue nggak kena. Bahkan yang orang yang mentaati prokes aja tetap kena gitu, masker 2 lapis. Ya gue jujur kayak wah ini benar-benar ini kekuatan Tuhan tuh nyata di hidup gue gitu kan. Benar-benar Tuhan ngelindungin gue, benar-benar Tuhan ngasih gue kesempatan kedua ya untuk bisa jadi remaja yang mengikuti jalannya Tuhan gitu, hidup dalam Tuhan. Terus juga apalagi gue kayak sekarang belajar ngatur-ngatur waktu,
untuk Tuhan, karena ya minggu lalu juga gue dapat banget ajaran youth kemarin soal time management. Ya mau sesibuk apapun kita harus sediain jadwal buat Tuhan nih, kayak saat teduh, berdoa. Apalagi berdoa itu kan penting gitu buat komunikasi kita sama Tuhan, sama mendekati hubungan kita sama Tuhan gitu. Karena kita mau dekat sama Tuhan, ya udah kita berusaha aja gitu kan. Ya itu aja sih dari gua. Terima kasih teman-teman.